Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi dalam program Lentera Ramadan bersama aku host kali ini Desvita. Lentera Ramadan ini adalah program dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Ayuki Bogor. Didukung oleh Aswaja Center dan Bamuis BNI. Tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Ustadz Asep. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Deswita, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Nah, selain ada Ustadz Asep, kita juga kedatangan bintang tamu dari Presiden Mahasiswa Ayuki Bogor. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Rodil? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita gimana? Alhamdulillah sehat juga Kak. Silakan Ustadz disapa-sapa dulu teman yang lagi nonton. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sehat, salam berkah semuanya kepada penonton di Lentera Ramadan KPI TV. Semoga nambah berkah puasa Ramadan kita di tahun ini ya. Silakan Kak Rodil disapa-sapa dulu temennya yang lagi nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat walafiat dan tetap semangat menjalankan puasanya. Ustadz, sekarang ini kan bulan suci Ramadan, di mana semua umat muslim menjalankan ibadah puasa nih Ustadz. Dan alhamdulillah nih Ustadz, aku puasa juga, belum bocor juga nih Ustadz. Tapi tadi aku sempat mau nangis Ustadz. Terus temanku bilang nih, katanya kalau misalkan kita puasa terus kita nangis, nanti batal puasanya. Terus temen aku juga bilang nih Ustadz, kalau misalkan kita nangis, kita ngomongin orang atau kita gibah, itu juga bisa batal puasanya. Jadi sebenarnya hal-hal apa aja sih Ustadz yang bisa membatalkan puasa? Boleh penjelasannya Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait hal yang membatalkan puasa, para ulama di sini membagi menjadi dua. Pertama, ada yang membatalkan puasanya saja, artinya membatalkan puasa beserta pahala puasa. Yang kedua, ada yang membatalkan pahala puasanya. Nah, tadi kan pertama saya agak sedikit kita mengutip yang pertama tadi. Yang pertama tadi pertanyaannya, Ustadz bagaimana kalau saya nangis tadi ya, nangis. Bagaimana, apakah nangis itu membatalkan puasa? Menangis itu tidak membatalkan puasa kecuali nangisnya habis nangis menyeruput es. Baru itu dapat membatalkan puasa, itu ya. Nah, kemudian adapun yang dapat membatalkan puasa itu tadi saya udah sampaikan ada dua hal ya. Pertama, ada yang membatalkan puasa beserta pahalanya, dan yang kedua ada yang membatalkan pahala puasanya saja. Adapun yang pertama yang membatalkan pahala puasa, para ulama mengatakan yang pertama ghibah. Ghibah, tahu ya ghibah ya? Ghibah itu ya kalau istilah kita mah gosip lah, gosip ya. Gosip. Yang kedua, para ulama mengatakan yang kedua itu adalah namimah. Tahu namimah ya? Mengadu domba. Kemudian yang ketiga kadzib, bohong. Kemudian yang selanjutnya an-nadhar. Nadhar itu melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Lagi puasa ini melihat halal yang haram. Nah, itu dilarang sama syariat. Kemudian yang selanjutnya adalah al-yamin al-kadzib atau yamin sumpah bohong. Ditanya misalnya di Desvita nih ya, Desvita gimana di Bogor itu katanya ada macet parah. Sumpah demi Allah, demi Rasul baca macet parah. Ternyata nggak ada kemacetan di Bogor tuh. Itu kan sumpah palsu ya. Kemudian yang selanjutnya berkata-kata yang tidak layak. Contohnya kebun binatang disebutkan semuanya. Binatang A, binatang B disebutkan semuanya. Itu dapat membatalkan pahala puasa. Yang sebagaimana Rasulullah sebutkan, kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak dari orang yang berpuasa, puasa mereka tidak dianggap atau puasa mereka tidak berefek ya buat dirinya kecuali rasa dahaga saja dan rasa lapar saja. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah yang membatalkan pahala puasa. Adapun yang kedua itu adalah yang membatalkan pahala berikut puasanya juga batal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah riddah. Riddah itu murtad. Naudzubillah ya. Jadi lagi puasa ini murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah. Baik dari segi niat. Dari segi niat berarti niat. Seseorang ini niat, Fulan bin Fulan niat. Ntar jam 9 pagi ini
puasa kok ribet ya, saya mau pengen keluar dari Islam, niat dia, batal puasanya. Atau nggak sekedar niat, langsung diaplikasikan lewat sebuah pekerjaan, maka itu bisa membatalkan puasa juga. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa pertama? Murtad ya. Yang kedua yang membatalkan puasa juga adalah zawalul akli, hilang akal. Di antaranya apa ya? Seperti igma. Igma itu pingsan seharian, dari mulai pagi sampai sore pingsan doang isinya. Lagi puasa dari subuh nih pingsan sampai sore pingsan, maka dapat membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya junun. Junun itu gila. Walaupun sebentar gilanya, dapat membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah jima, hubungan seksual ya antara suami istri ataupun bukan suami istri. Ini dapat membatalkan puasa. Kemudian karena dia dapat membatalkan puasa, dia pun mendapat konsekuensi karena berjima tersebut. Ini maaf di siang hari ya melakukannya ya. Kalau malam hari mah Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan uhilla lakum lailatas syiyam arrafatsu ila nisaikum. Kalau malam silahkan temui istri-istri kalian, silahkan lakukan kewajiban kalian kepada suami, kepada istri-istrinya. Adapun di siang hari ya jangan, di siang hari jangan melakukan hubungan suami istri. Kalau melakukan gimana? Kalau nanti dia melakukan di siang hari, maka dia mendapatkan 3 konsekuensi. Yang pertama dia mendapatkan dosa. Udah pasti ya, udah tahu kan haram, nggak boleh siang hari berjima, ini melakukan jima. Nah, untuk bilang jangan ya, di siang hari stop. Kemudian yang kedua, dia harus tetap melaksanakan puasa sampai sore, walaupun puasanya enggak diterima, udah selesai kan dengan berjimanya. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan kafaratul udma, kifarat lah kalau bahasa Sundanya. Apa saja kafaratul udmanya? Yang pertama, kalau dia mampu, dia itqu raqabah mukminah, dia agar memerdekakan budak yang mukmin. Ada nggak sekarang budak? Nggak ada budak namanya. Kalau budak kecil banyak ya, anak kecil. Kemudian kalau nggak ada budak, udah nggak ada ya budak ya, lewat. Masuk ke yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua puasa. Syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut nggak boleh absen sehari pun. Harus berarti kalau 2 bulan 60 hari ya. 60 hari nggak boleh absen, nggak boleh alpa. Kalau misalnya alpa sehari tanpa udzur, maka dia harus ulang dari nol lagi, udah ke SPBU. Kalau ini gagal juga yang kedua, maka pindah ke yang ketiga. Yang ketiga adalah memberikan makan kepada 60 orang miskin. 1 orang miskin itu 1 mud. Berapa 1 mud itu? 1 mud para ulama mengatakan kurang lebih 0,76 kilo atau 3/4 kilogram. Kalau kita konversikan ya ke rupiah, kalau sekarang harga beras itu kita ambil yang 10.000, dengan 0,76 itu berarti kenanya sekarang 450 ribuan lah. Itu untuk 1 hari melakukan. Ya kalau misalnya besok yang lakuin lagi ya akumulasi terus-terusan gitu ya. Itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang terakhir adalah masuknya sesuatu kepada rongga. Masuknya anggaplah masuk ke dalam hidung, ke dalam mulut, dalam ini ya, pokoknya ke dalam rongga yang membawa kepada perut atau ke dalam kepala, itu dapat membatalkan puasa. Contohnya handai masukkan nasi ke mulut, jelas batal ya ke dalam ya. Atau maaf, naudzubillah ya, habis operasi perutnya bekas operasi ya, bolong ya, kemasukan air batal. Kemudian atau kepalanya bekas kena ini ya, lagi jalan di bawah ketimpa ember dari atas bocor, lupa nggak dijahit, kena hujan bocor, batal gitu ya, keisi kepalanya sama air itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu tadi. Jadi ada 2 ya kesimpulannya ya. Yang pertama yang membatalkan puasa beserta pahalanya, dan yang kedua yang membatalkan pahala puasa. Itu hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Ketua Presma ada yang mau ditanyain mengenai topik kita hari ini? Baik, terima kasih Desvita dan juga kepada teman-teman semuanya dari tim KPI telah mengundang saya di kegiatan atau acara Lentera Ramadan ya. Karena memang udah lama saya punya pertanyaan buat Lentera Ramadan, dan kebetulan pada saat ini pas banget narasumbernya Ustaz Asep. Wah, luar biasa. Iya. Jadi gini Ustaz Asep, saya punya pertanyaan gitu dengan kondisi zaman yang sekarang, bahwasanya sekarang lagi marak-maraknya vaksin nih Ustaz. Oh, vaksin. Vaksin kan. Jadi tadi menyinggung bahwasanya kalau dimasukkan ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh itu membatalkan puasa ya. Iya. Nah, bagaimana statusnya nih Ustaz dengan vaksin gitu? Mungkin bisa dijelaskan dari Baik, terkait vaksin, ini para ulama kalau kita cek ya,
Iya. Vaksin itu kan disuntik ya. Disuntik. Yang saya tahu itu vaksin itu ada dua. Pertama baik suntik, yang kedua baik tetes, obat Iya. tetes ke mulut. Ya gitu ya. Iya. Dulu kan ada yang namanya anak-anak kecil kita zaman dulu itu di Imunisasi. imunisasi. Iya, imunisasi. Bukan diamunisi ya, diimunisasi. Jadi dimasukkan cairan ke mulut atau disuntik ya. Iya. Nah itu. Kalau misalnya yang imunisasi itu yang dimasukin ke mulut udah jelas ya. Udah jelas. Sama berarti kayak minum, sama kayak makan, jelas membatalkan. Bagaimana dengan suntikan? Iya. Kalau yang suntikan terkait masalah vaksin itu udah ada fatwanya. Fatwa MUI nomor 3 kalau nggak salah itu. Udah disampaikan sampai MUI, mereka mengatakan bahwasannya vaksin itu tidak batal. Bagaimana rujukannya? Pas rujukannya juga. Yang kita kaji juga pas bahwasannya terkait masalah vaksin itu dalam ilmu fikihnya disebut dengan ibroh. Hukum ibroh, bukan pakai ain, pakai alif. Ibroh itu suntikan. Bagaimana hukum suntikan? Para ulama itu berbeda pendapat terkait masalah suntikan. Tapi para ulama yang lebih kuat mengatakan bahwasanya disuntik itu tidak batal. Yang membatalkan itu adalah ini infus nih. Oh, karena ada status tagdiyah. Tagdiyah itu memberikan suplemen makan. Kan gantinya makan ya? Iya. Nah, kalau misalnya suntikan, obat, injeksi itu tidak membatalkan puasa. Jadi artinya kalau misalnya di siang hari mau vaksin karena kebutuhan ya, maka silahkan. Apalagi sekarang nih persyaratan buat mudik itu harus vaksin dulu, kan? harus swab gitu ya, dan lain sebagainya. Apakah membatalkan? Kayak swab juga tidak membatalkan puasa ya. Itu terkait masalah vaksin. Jadi vaksin tidak membatalkan puasa. Rujukannya kemana? Silakan. Kita udah punya fatwa MUI-nya, silakan dibuka sendiri, nanti dicari di website aja ada ya. Nanti klik aja fatwa MUI terkait vaksin di bulan Ramadan. Insya Allah ada di sana. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin ini agak menjadi tabu ya di pikiran saya sendiri karena banyak pertentangan lah bagi saya. Berarti sekarang kita tinggal buka fatwa DSN-nya ya Ustadz ya? Iya, fatwa MUI. Oh, fatwa MUI. Iya. Nah, saya mau nanya, Rodili sendiri udah divaksin juga? Oh, belum Ustadz. Belum. Insya Allah nyusul ya. Tapi rencana sih mau divaksin biar kuat. Wah, luar biasa sekali nih pertanyaan dari Kak Rodil. Emang beda ya kalau aktivis tuh kalau nanya ya. Betul. Luar biasa sekali. Ustadz, aku ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Oh ya, silakan. Gimana tips dan trik kita untuk tidak melakukan hal yang membatalkan puasa nih Ustadz? Tips dan trik agar tidak membatalkan puasa puasa. dengan sengaja. Oke, baik. Sebagaimana kita tahu ya, bahwasanya puasa itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini agak sedikit luar biasa berbeda. Kalimatnya di akhirnya la'allakum tattaqun. Biasanya di ayat yang lain menggunakan la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Tapi untuk ayat puasa ini menggunakan la'allakum tattaqun agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kenapa menggunakan ayat tersebut, penggalan ayat tersebut la'allakum tattaqun? Ya diantaranya agar kita menjadi orang yang takwa. Kira-kira kalau siang nih, Rodil siang-siang nih ya di bulan Ramadan lagi puasa, kemudian Rodil juga melaksanakan wudhu. Jangan usah jauh-jauh lah. Antara ini di sini Rodil, di sini ada Desvita lagi wudhu bareng sampingan. Kira-kira kalau lagi kumur-kumur, yang masuknya 3, ya kira-kira yang keluar 2. Desvita bisa ini nggak? Bisa dia korupsi satu kumur-kumur kagak dikeluarin. Kira-kira bisa tahu nggak? Jadi kumurnya 3 kali masukinnya, yang keluar cuma 2. Kira-kira bisa tahu nggak? Nggak tahu. Disitulah pentingnya la'allakum tattaqun agar kamu bertakwa, merasa diri kita diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka penting di sana yang pertama, di dalam berpuasa itu harus ada yang namanya muraqabah. Sebagaimana agama Islam kan ada punya rukunnya ya. Yang pertama ada rukun Islam. Rukun Islam sudah tahu bersama itu ya. Ada rukun iman juga, sudah tahu juga. Kemudian ada rukun ihsan. Rukun ihsan itu ka'annaka tarallah aw Allah yaraka, kan gitu kan kalau dibahasakannya. Sekiranya Allah melihat kamu atau kamu melihat Allah. Jadi ada rasa muraqabah di situ. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu dengan cara sering tadarrub. Tadarrub itu membiasakan dirilah kita untuk berpuasa, sering-sering berpuasa. Jadi sebelum datang bulan Ramadan kita biasakan dengan puasa Senin Kamis. Makanya ada puasa-puasa sunnah kan ya, agar kita terbiasa di bulan Ramadan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik selama sebulan penuh. Itu mungkin. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan Ustadz untuk closing statement-nya. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim.
para penonton di Lentera Ramadan KPI TV. Untuk yang hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu tadi udah kita sampaikan ada 2 hal. Yang pertama yang dapat membatalkan pahala puasa, dan yang kedua yang dapat membatalkan pahala beserta puasanya itu sendiri. Tadi udah kita sampaikan pesan-pesan kita ya dari Lentera Ramadan ini. Kita harap kepada penonton semua tetap semangat melaksanakan ibadah puasa. Rodil juga beserta mahasiswa semua ya, tetap semangat semuanya melaksanakan ibadah puasa, dan kita mohon sama Allah mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin dari saya ya. Ya. Baik Ustadz, terima kasih atas closing statement-nya. Kak Rodil boleh menyampaikan pesan-pesan kepada teman-teman yang lagi nonton? Baik, terima kasih Desvita. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih nih Ustadz Asep selaku narasumber hari ini, karena dengan jawaban yang saya berikan alhamdulillah saya udah tercerahkan gitu. Jadi bisa menjalani puasa ya tanpa dengan rasa takut untuk divaksin gitu. Jadi siap ya menggerakkan para mahasiswa untuk vaksin juga? Siap Ustadz. Untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada, khususnya mahasiswa Institut Ummul Qura Islami, jangan lupa subscribe channel Lentera Ramadan KPI TV, dan juga jangan lupa follow Instagram Himpro KPI dan juga BEM Institut Ummul Qura Islami. Oke, terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih atas waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng sama Desvita. Alhamdulillah Desvita dapat ilmu yang luar biasa banget hari Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman yang di rumah bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada Presma Ayuki yang udah hadir dalam program Lentera Ramadan kali ini. Dan jangan lupa juga kepada teman-teman follow akun Instagram kita di bawah ini, like, komen, dan subscribe KPI Ayuki TV. And kalau mau kuliah, di Ayuki aja. Masuk program KPI ya, aku tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.